Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, kembali lagi ya pada kesempatan hari ini tim Padepokan Lokajaya ingin kembali lagi menghadiri membahas terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, terkait dengan akhir zaman seperti apa dan bagaimananya. Menurut para sesepuh juga bahwasannya sangat meyakini terkait dengan ramalan baik Prabu Joyoboyo maupun Prabu Siliwangi. Ya, mana aja yang sudah terbukti ramalan-ramalan tersebut. Tentunya di dalam dunia modern ini itu adalah 500 tahun yang lalu atau hampir 600 tahun yang lalu. Prabu Joyoboyo sudah mengatakan tentang kondisi dan situasi khususnya di Nusantara ini. Tetapi untuk Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang belum terjadi, belum muncul secara publik, secara umum ya. Tentunya dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan dengan paksaan umat atau dengan paksaan politik maupun paksaan sosial, tetapi memang situasi dan kondisi tentang zaman, tentang alam lah yang memaksakan nantinya untuk memunculkan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun dengan saat ini banyak yang mengatakan, para sesepuh juga banyak mengatakan terkait dengan kinerja atau yang dilakukan atau Satrio Piningit ini melaksanakan tugas amanah yang diberikan seperti apa dan bagaimananya. Tentunya tidak semua orang itu banyak yang tahu, tetapi dampak daripada apa yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu tentunya semua orang itu sebenarnya merasakan. Tetapi dengan gemelutnya politik, gemelutnya tentang persaingan kehidupan, sehingga banyak orang yang mengabaikan terkait dengan apa-apa yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun Sang Kinasih Satrio Piningit ini dianggap sebelah mata oleh zaman sekarang, tentunya dengan zaman sekarang lah nanti akan muncul sang sosok siapa Satrio Piningit ini yang diramalkan baik oleh Prabu Joyoboyo maupun Prabu Siliwangi. Tetapi dengan sifat-sifat dan karakter Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya sudah jelas yang dikatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini berwatak seperti Baladewa. Baladewa itu seperti apa nih? Siapa saja yang termasuk Baladewa? Dengan kehidupan yang nyata seperti ini, tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini menurut para sesepuh dalam kebatinannya mengatakan Sang Kinasih Satrio Piningit ini memiliki jiwa welas asih, jiwa penolong, ya, jiwa peduli terhadap semua umat, baik umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Tidak membeda-bedakan golongan, tidak membeda-bedakan sistem agama, ras, dan budaya. Semua itu dirangkul oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena apa? Tugas daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah menyelamatkan umat akhir zaman daripada keserakahan, daripada fitnah-fitnah yang tertanam di dalam sanubari akibat fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh Dajjal itu. Tetapi dalam kita mencari Sang Kinasih Satrio Piningit itu tentunya tidaklah mudah, saudaraku. Tidaklah gampang, butuh pengorbanan, butuh kekuatan, kesabaran jiwa. Ya, karena apa? Bukan hanya sulit saja, tetapi kita juga selalu dalam cacian makian, ya. Karena menganggap
apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dan Prabu Siliwangi ini banyak ya, banyak orang itu menganggap itu adalah mitos dan hanyalah cerita belaka. Tetapi juga tidak banyak yang mengingkari ya, juga banyak yang mengakui, meyakini bahwasanya apa-apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu adalah suatu gambaran akhir zaman. Prabu Joyoboyo itu mendapat suatu benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di umat akhir zaman supaya tetap eling lan waspodo ya, karena di zaman sekarang ini bukan hanya umat manusianya saja yang rusak, tetapi alamlah juga ikut serta menyumbang kerusakan, kehancuran di bumi ini. Banyak BMKG memprediksi ramalan-ramalannya terkait dengan bencana-bencana besar yang akan melanda dunia, termasuk megatrust, termasuk nanti ya, matahari itu akan berbalik ya, terbit dari barat ya, terbitnya itu dari barat. Itu juga sudah BMKG juga mewanti-wanti akan ada badai matahari, dan akhir-akhir ini juga akan gunung Selamet yang dulunya tertidur begitu lama sekarang bangun untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Apakah ini belum cukup tanda-tanda alam ini untuk mengingatkan kita kepada kewaspadaan, eling lan waspodo terhadap kita semua supaya kembali lagi ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang lurus ya. Alhamdulillah di sini sudah mulai, nampaknya sudah mulai hujan ya. Karena ini adalah suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang memang di situ mendapatkan tugas untuk menjaga alam, untuk memberikan motivasi, semangat dan meluruskan jalan yang benar kepada umat manusia, itu adalah sosok Sang Kinasih Satrio Piningit yang tentunya disembunyikan oleh kemajuan zaman, yang disembunyikan oleh peradaban zaman, yang disembunyikan oleh germelapnya dunia ini. Tentunya walaupun Sang Kinasih Satrio Piningit ini selalu memberikan yang terbaik untuk kita, tetapi banyak juga yang tidak menganggap. Dalam menurut kita melihat, sebagaimana dikatakan oleh para sesepuh, para orang spiritual, bahwasannya titik daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang ada di Nusantara. Karena secara energi banyak yang merasakan energi terkadang ada di Jawa Barat, terkadang ada di Jawa Timur, dan juga terkadang ada di kota-kota yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini, bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini secara sukmanya ini sering berkelana melihat di mana zaman itu atau di mana kota itu mengalami ancaman-ancaman berbahaya. Disitulah Sang Kinasih Satrio Piningit secara merogoh sukmo atau raga sukmanya itu keluar ya, untuk memberikan suatu atau meredam energi yang negatif itu ya. Oleh karena itu memang sangat sulit ya, sangat sulit untuk orang yang diperjalankan ini itu, saya merasakan juga ya, sangat-sangat sulit dan sangat berat. Tetapi dengan kesabaran Sang Kinasih Satrio Piningit, dengan bimbingan-bimbingan para waliullah, dengan bimbingan-bimbingan para leluhurnya, sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit ini tetap kuat, tetap sabar menghadapi segala ujian-ujiannya. Terkadang Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga menghadapi ujian dari keluarganya, dari sahabatnya ya. Karena apa? Karena dalam jebakan-jebakan seperti itu Satrio Piningit ini sebenarnya itu sangat mengetahui ya, tahu betul. Tetapi Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang dengan sengaja untuk menyembunyikan ketidaktahuan. Karena apa? Tentunya karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah diramalkan oleh Prabu Joyoboyo bahwasanya beliau ini pandai meramal bagaikan dewa. Ya, ini sedang hujan deras ya.
Ya sengaja saya memang bikin video di sini karena bahwasanya supaya ada alam yang terbuka lah ya, walaupun di teras. Itulah ya para sahabat semuanya, siapapun yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam menjaga Nusantara ini, baik alamnya maupun energi-energi negatifnya yang selalu diredam, yang selalu dikendalikan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, ya tentunya tetap semangat ya. Karena apa? Karena menurut para sesepuh bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini bekerja itu siang dan malam tanpa lelah, tanpa mengharap imbalan oleh siapapun. Dan Satrio Piningit ini kemungkinan besar ya memiliki jiwa-jiwa yang penyabar, penyayang ya. Itulah sehingga Satrio Piningit ini memang sulit untuk dideteksi karena apa? Yaitu tadi sukmanya itu sering di mana di situ ada suatu negeri atau suatu wilayah energi negatifnya itu sangat besar, disitulah nanti akan dikendalikan, diredam oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Saya rasa juga seperti itu ya. Ini juga menurut para sesepuh, para spiritual yang saya temui, yang saya telepon, yang saya ajak diskusi. Itulah ya ujangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan siapapun yang diperjalankan menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit tetap semangat, tetap teruslah berjuang ya. Kami selalu mendukung orang-orang yang diperjalankan. Karena apa? Dengan orang-orang yang diperjalankan ini adalah untuk meredam energi-energi negatif yang dikeluarkan oleh Dajjal ini, supaya umat manusia ini selalu bertingkai, selalu berkelahi, selalu berantem lah, bahasanya seperti itu ya. Tetap jaga persatuan. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.